Swastiastu, selamat pagi Bapak ucapkan kepada anak-anak didik Bapak kelas 9 SMP Kesumasari Denpasar. Dari kelas 8 kalian sudah naik ke kelas 9, Bapak ucapkan selamat ya. Untuk pertama kali kita bertemu di kelas 9 dalam mata pelajaran PPKN dengan materi Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Ya, kita awali dengan materi hari ini ya. Kalian pada kesempatan ini Bapak tidak akan memberikan tugas, tetapi kalian silahkan menyimak baik-baik tutorial video pembelajaran yang Bapak bagikan ini. Dan pada akhir video ini, jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya jawab di grup WA yang Bapak gabung dengan Mapel IPA. Di sana kalian bisa bertanya hal-hal yang kurang jelas masalah materi yang ada pada di kelas 9 berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya. Oke, tadi Bapak sudah memberi kalian kesempatan untuk membaca buku kalian sebelum materi Bapak sampaikan. Bapak sudah memberi kalian kesempatan untuk membaca selama 15 menit ya. Kita awali materi dengan penerapan atau materi Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dengan subtopik yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Bapak ulangi dengan subtopik yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya. Di pelajaran kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah mempelajari materi-materi perumusan dan penetapan Pancasila. Selanjutnya, sekarang kita di dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa. Apa itu dari masa ke masa? Masa dari masa ke itu adalah dari dekade-dekade atau dari zaman-zaman pemerintahan. Di kelas 8 Bapak juga sudah memberi kalian tugas yaitu adanya zaman Orde Baru ya. Begitu juga sekarang di Indonesia terdapat beberapa masa. Masa yang pertama adalah masa sebelum kemerdekaan, masa sesudah kemerdekaan, dan masa yang sekarang yaitu masa reformasi. Oke. Di kelas 8 Bapak sudah menyinggung materi kalian yaitu apa itu masa reformasi. Tetapi untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan ya. Atau masa ini disebut dengan masa awal kemerdekaan ya. Masa awal kemerdekaan berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959 ya. Pak ulangi, masa awal kemerdekaan berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959, di mana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ya. Kalian tahu, mungkin kalian sudah pernah dijelaskan yang dimaksud dengan falsafah hidup bangsa. Ya. Kalian lihat buku paket kalian halaman 3. Di sana ada masa awal kemerdekaan. Di alinea pertama yaitu
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Ya, kalian boleh catat. Ya, yang dimaksud dengan falsafah hidup bangsa adalah, silahkan kalian catat, kalian keluarkan buku catatan kalian. Ya, yang dimaksud dengan falsafah hidup bangsa adalah, Pak ulangi lagi, yang dimaksud dengan falsafah hidup bangsa adalah, ya, falsafah hidup bangsa adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari seluruh rakyat Indonesia yang dianggap dipercayai dan menjiwai sesuatu yang dianggap masuk akal, yang terdiri atas norma agama dan kepercayaan. Ya, itulah yang dimaksud dengan falsafah hidup bangsa. Bapak ulangi, falsafah hidup bangsa adalah hasil berpikir manusia yang sedalam-dalamnya diyakini oleh bangsa Indonesia dan dianggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan norma agama dan kepercayaan. Oke. Sampai di sana kalian sudah paham? Ya. Bapak menerangkan di sini dengan pelan-pelan. Ya. Jika kalian suara Bapak tidak terdengar, kalian silahkan menggunakan loudspeaker atau menggunakan handset untuk mendengarkan video Bapak ini. Ya. Pada periode masa awal kemerdekaan, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Tahun 1945 sampai 1959 adalah masa awal kemerdekaan. Pancasila banyak mengalami cobaan-cobaan. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI pertama di Madiun. Ya, tanggal 18 September 1948. Ya. Pak ulangi. Masa awal kemerdekaan, Pancasila menghadapi beberapa rongrongan atau cobaan. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan di Madiun PPKI ini dipimpin oleh pimpinan PKI yaitu Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia. Ya. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia. Bapak tanya sekarang, pada tahun 1945 sampai 1959 awal kemerdekaan, apakah Indonesia sudah berbentuk republik? Jawabannya belum. Kita masih pada waktu itu masih menggunakan yang namanya pemerintahan Indonesia. Belum bentuknya republik atau yang kita kenal dengan nama istilahnya berbentuk serikat. Ya. Serikat artinya adalah berkumpul. Ya. Kemudian pemberontakan PKI pertama kali tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso, kepingin membentuk atau merubah bangsa Indonesia menjadi negara Soviet.
Negara berpahamkan Soviet adalah negara mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka yakini. Itulah yang dinamakan sebagai paham Soviet. Ya. Bukan percaya lagi atau Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, bukan. Soviet merupakan suatu paham yang mereka yakini untuk mengganti Pancasila. Ya. Sampai di sana kalian paham? Ya, Bapak dengan pelan-pelan. Kemudian pemberontakan yang kedua dengan merongrong Pancasila di awal kemerdekaan, yaitu dengan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Indonesia yang dipimpin Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukarmiji Marijan Surtosuwiryo. Ya. Pemberontakan ini ditandai dengan didirinya Negara Islam Indonesia yang dikenal dengan nama NII. Ya. Pemberontakan Darul Islam, ya, ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia yang dikenal dengan istilah NII. Ya. Ini berlangsung pada tanggal 7 Agustus 1949. Ya. Didirikan Negara Islam Indonesia. Ya. Pemberontakan Negara Islam Indonesia. Ya, berlangsung tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikan NII adalah mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, dengan mengganti syariat yang ada pada ajaran agama Islam. Kalian sudah tahu di Indonesia terdiri atas 6 agama: Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, dan yang satunya adalah yang sekarang yang baru diakui adalah agama Konghucu. Oke. Dan selanjutnya itu pemberontakan yang kedua. Yang pertama pemberontakan PKI terjadi tahun 1948 dipimpin oleh M. Musso. Ya. Yang kedua terjadi pemberontakan dari Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia. Ya, itu terjadi tanggal 7 Agustus 1949. Kemudian yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dikenal dengan RMS, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ya. Merupakan sebuah gerakan separatisme. Bapak ulangi, ya. Pemberontakan Republik Maluku atau RMS, yaitu merupakan pergerakan yang mengandung unsur gerakan separatisme. Kalian boleh catat pengertian dari pergerakan atau gerakan separatisme. Kalian boleh catat. Sekali lagi silakan catat atau tambahkan di buku kalian dengan pensil. Gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan untuk merubah kedaulatan atau
mencerai beraikan suatu wilayah di suatu negara. Ya. Gerakan separatisme adalah suatu gerakan untuk mencerai beraikan kedaulatan atau memisahkan kedaulatan masing-masing wilayah di suatu negara. Dalam kata lain, untuk memecah persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ini berlangsung di daerah Maluku, ya, yang dikepalai atau dipimpin oleh Robert Stephen Somokil dan didirikan pada tanggal 25 April 1950. Ya. Ya. Konflik terjadi yang paling dahsyat di Maluku pada terjadi konflik yang maha seram terjadi pada bulan Desember tahun 1963. Kemudian para pemberontak melakukan atau mengalami kekalahan di Ambon, berujung pada pengungsian pemerintah Republik Maluku Selatan ke daerah Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ya. Selanjutnya, pemberontakan yang terjadi di era awal kemerdekaan, yaitu pemberontakan atau perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Ya. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, merupakan didirikan. Ini kalian bisa baca di buku Pemberontakan halaman 5. Ya, kemudian kita masuk yang kedua. Tadi Bapak sudah jelaskan. Di sana ada beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Sudah Bapak terangkan secara garis besarnya. Selanjutnya kalian bisa baca di buku kalian. Ya, kita masuk ke masa Orde Lama. Ya, masa Orde Lama. Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Ya, tadi yang pertama masa awal kemerdekaan, yang sekarang adalah masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini diawali dengan sistem kepemerintahan. Sistem kepemerintahan kita tahun 1959 sampai 1966 menggunakan sistem pemerintahan terpimpin. Ya. Kalian apa itu sistem pemerintahan terpimpin? Sistem pemerintahan terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pucuk tertinggi dipegang oleh suatu kepala negara. Dalam hal ini dipegang oleh presiden. Ya. Sekarang Indonesia menggunakan sistem atau sistem demokrasi, ya, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat. Ya, apapun dipegang oleh rakyat. Ya, melalui wakil-wakil legislatif, eksekutif yang berada di DPR maupun di MPR. Ya. Kita lanjut ke masa Orde Lama. Presiden Orde Lama pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno. Mencetuskan banyaknya gerakan-gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Kalian ngerti apa itu kabinet? Kabinet adalah menteri. Yang dimaksud dengan kabinet tersebut adalah menteri. Ya. Dalam era sekarang sering kita dengar dengan nama istilah reshuffle kabinet. Itulah perubahan menteri yang disebut dengan reshuffle kabinet. Ya. Hingga program pemerintahan menjadi guncang, tidak terarah dan sebagainya. Serta Badan Konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD yang Badan Konstituante yang gagal untuk menyusun undang-undang dasar. Kalian paham itu Badan Konstituante? Badan Konstituante adalah merupakan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun suatu undang-undang dasar. Contohnya adalah pada waktu era awal kemerdekaan dibentuknya PPKI, ya, dengan beranggotakan 9 orang. Ya, itu contohnya. Ya, walaupun negara sudah kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya pada era Orde Lama, ya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Beberapa penyimpangan diantaranya yaitu yang pertama, kalian lihat halaman 7 di buku paket kalian, yaitu 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 20 tahun 1963. Ingat, di Indonesia tidak ada presiden seumur hidup. Ya, karena apa? Pemilihan presiden berlangsung atau dipilih oleh rakyat. Dan setiap manusia atau individu hanya bisa dipilih 2 kali pemilihan untuk berturut-turut memegang pucuk pimpinan presiden. Lain halnya dengan era Orde Baru, Presiden Soeharto memegang pucuk pimpinan selama 25 tahun. Ya, nanti kita akan bahas, belum kita masuk ke era atau masa Orde Baru. Masih kita berlangsung di masa era Orde Lama. Ya. Kemudian penyimpangan yang kedua, presiden menetapkan presiden mengeluarkan dan menetapkan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 dengan membubarkan DPR. Hasil, ya, sebenarnya presiden tidak berwenang membubarkan DPR. DPR merupakan majelis tinggi dan presiden merupakan majelis tinggi juga. Presiden dan DPR merupakan kedudukan yang sejajar. Ya, merupakan lembaga legislatif. Ya. Itu yang menyimpang, tidak boleh, ya, kecuali
MPR membubarkan atau memberhentikan presiden bisa, atau presiden mereshuffle kabinet atau membubarkan kabinet bisa. Ya. Kalau presiden reshuffle atau membubarkan DPR itu menyalahi aturan. Berarti kalian? Ya. Kemudian penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu presiden membentuk MPRS, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, ya, yang beranggotakan terdiri atas anggota DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Itu sebenarnya menyalahi. Bagaimanapun DPR dipilih melalui mekanisme pemilu di mana seluruh anggota DPR duduk sebagai anggota MPR. Ditambah di anggota MPR terjadi penambahan dari utusan wakil masing-masing daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Selanjutnya itu yang terjadi pelanggaran-pelanggaran pada masa memasuki Orde Lama. Ya. Kemudian periode Orde Lama banyak terjadi atau salah satu terjadi pemberontakan G30S PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Ini terjadi 30 September 1965 yang dikenal dengan gerakan G30S PKI. Ya. Kemudian di esok harinya tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Apa fungsi PKI memberontak? Yaitu kepingin mengganti paham Pancasila dengan paham Uni Soviet atau paham komunis. Ya. Yang ketiga, apa kira? Baru dua, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, dan sekarang kita masuk ke masa Orde Baru. Ya. Era Orde Baru, ya. Tahun 1965, ya, Orde Baru dengan gejolaknya G30S PKI, Presiden Soekarno mendapat tamparan yang sangat keras terjadinya pemberontakan G30S PKI. Banyak terjadi korban, baik rakyat maupun 7 jenderal revolusi. Ya. 7 pahlawan revolusi yang telah gugur dalam pemberontakan G30S PKI. Pada waktu itu, pucuk pimpinan pemberontakan atau penumpasan diserahkan kepada Jenderal Soeharto. Ya. Di mana pucuk pimpinan tertinggi Presiden yaitu Insinyur Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk menumpas kroni-kroni yang terlibat dalam G30S PKI. Ini tertuang pada ketetapan MPR, ya. Ya. Akibat keberhasilan Soeharto menumpas gerakan G30S PKI, pemerintah menyerahkan kekuasaan atau kepresidenan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban yang ditetapkan dengan ketetapan MPR nomor 9
MPR tahun 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Jadi tanggal 20 Februari 1967 dikeluarkannya pengumuman, yaitu menyerahkan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Dan semenjak dikeluarkan ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966 tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soeharto sebagai presiden kedua menggantikan Soekarno berkuasa di Indonesia. Ya. Kemudian ditetapkan melalui ketetapan sidang istimewa pada tanggal 7 Maret 1967 melalui ketetapan MPR nomor 33 tahun 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Presiden Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Itu terjadi tahun 1967. Ya. Dan era pemerintahan Soeharto dalam waktu transisi pada waktu itu tahun 1967 terjadi sampai dengan tahun 1968. Kemudian dalam pemilu presiden terpilih, yaitu Presiden Soeharto dalam pemilu tahun 1968 terpilih sebagai presiden untuk memimpin negara Republik Indonesia. Dan dari tahun 1968 inilah yang dikenal dengan nama atau masa berdirinya, tonggak berdirinya masa Orde Baru. Ya. Masa Orde Baru di kelas 8 Bapak sudah memberikan kalian tugas atau sudah pernah menyinggung yang namanya adalah Presiden Soeharto dengan perencanaan yang matang mengenalkan program-program yang dinamakan adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Di mana Repelita pertama, Repelita kedua, Repelita ketiga, Repelita keempat, dan Repelita kelima berakhir pada tahun 1999. Maaf, lagi sekali. Repelita terakhir, Repelita kelima, tahun 1999. Ya. Presiden Soeharto digulingkan atau turun dari kepemerintahan Soeharto dengan meletakkan kepemimpinan sebagai presiden, dan waktu itu dipimpin atau pengganti sementara Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Soeharto pada waktu itu memegang kekuasaan presiden untuk menggantikan Soeharto pada tahun 1999 yang dikenal dengan masa atau era reformasi. Ya. Oke, sebelum masuk ke masa reformasi, masih kita berbicara di masa Orde Baru. Ya. Repelita berhasil pertama kali dengan menetapkan garis-garis besar haluan negara yang kita kenal dengan GBHN. GBHN merupakan cikal bakal terjadinya tumbuh pembangunan nasional yang tumbuh pesat di negara kita.
yang melalui garis-garis besar haluan negara merupakan dorongan untuk melakukan pembangunan di Indonesia. Dan pada waktu zaman Orde Baru ini, pengontrolan lembaga-lembaga negara baik yang bersifat tertinggi dan tinggi negara semua diatur sedemikian rupa melalui revisi perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya DPR, MPR, DPA dan BPK dan Mahkamah Agung dibentuk pada waktu era pemerintahan masa Orde Baru. Ya. Kemudian pada masa Orde Baru bangunlah terdiri dari 3 partai besar, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Kemudian untuk menyebarkan berita diatur dengan kebebasan pers pada waktu itu. Kebebasan pers. Kebebasan pers adalah kebebasan memberikan berita yang kemudian diatur dalam pengaturan perundang-undangan dengan tidak boleh memberikan atau menyampaikan informasi yang berlebihan yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu ada dalam peraturan pers ya. Dan sampai sekarang peraturan tersebut masih berlaku ya. Selanjutnya kalian silahkan baca halaman 9 di buku kalian ya. Kemudian era yang terakhir yaitu memasuki era reformasi. Era reformasi berlangsung dari tahun 1998. Pada masa reformasi ini Pancasila sebagai dasar terus menghadapi beberapa tantangan ya. Tetapi pada zaman reformasi ini Pancasila tidak ada yang mau menggantikan, tetapi hanya sebagai gejolak politik di Indonesia ya. Oke. Ingat, bapak reformasi kita adalah ya Muhammad siapa? Ya, Bapak ulangi. Bapak reformasi Amin Rais. Ya, sekali lagi Bapak reformasi kita adalah Amin Rais. Ya. Dan sampai saat ini kita sudah memasuki zaman reformasi. Selanjutnya kalian bisa baca di zaman era reformasi banyak terjadi perubahan-perubahan ya. Sistem pemerintahan banyak berdirinya partai-partai baru sampai dalam suatu pemilu itu ada bisa sampai dengan 30 partai atau lebih ya. Tetapi zaman era reformasi semakin berkembang pesat dengan dibantunya keahlian atau kemajuan ilmu dan teknologi. Semua ilmu dan teknologi seperti kalian sekarang bisa kalian akses melalui internet. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Masalah subtopik yang pertama, ya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa, di mana penerapan Pancasila dari masa ke masa tersebut sudah Bapak terangkan. Yang pertama dalam masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Selanjutnya, setelah kalian menonton video Bapak ini, Bapak persilahkan kalian
untuk melakukan tanya jawab melalui WA IPA yang Bapak gabung dengan WA PPKN. Tidak lupa Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi kalian, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.